Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas permainan Magnus Carlsen di kualifikasi Champion Chess Tour seri keempat IM Chess Rapid kawan dalam permainan play-in, permainan Swiss 9 babak sebelum memainkan match play. Dari 9 game di babak Swiss ini kawan, Magnus Carlsen memetik 6 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 2 kali remis mendapatkan 7 poin bersama Levon Aronian ataupun dengan Eduardo Iturrizaga. Eduardo Iturrizaga ini lolos juga kawan nanti ke event utamanya bulan Juli mendatang bersama Magnus Carlsen, Levon Aronian, dan juga Wesley So bersama 4 pemain yang terlebih dahulu mendapatkan slot di turnamen utama bulan Juli mendatang. Kita lihat permainan Magnus Carlsen. Tadi kita sudah lihat permainan Magnus Carlsen di match play-nya menghadapi Ivan Sari kawan. Kali ini kita akan melihat permainan Magnus Carlsen di babak kedua permainan Swiss menghadapi pecatur Grandmaster nomor 5 Prancis yaitu Laurent Fressinet. Langsung saja kita ke papan analisisnya kawan. Laurent Fressinet ini merupakan asisten Magnus Carlsen atau bisa dibilang satu tim bersama Dani Dubov. Magnus Carlsen mengasisteni Magnus Carlsen di kejuaraan dunia saat menghadapi Ian Nepomniachtchi. Artinya dia adalah sekondari dari Magnus Carlsen. Kita lihat seperti apa ide-ide dari asisten Magnus Carlsen ini kawan. Dan Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4. Mereka bermain dengan pembukaan Italia kawan. Pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B4, dan gajah C5. Giojo piano. Rokade oleh Carlsen dan Laurent melanjutkan dengan pion D6. Langkah-langkahnya cukup standar dalam pembukaan Italia. Tak perlu saya jelaskan satu persatu lagi. Kalian pasti hafal di langkah-langkah pembukaan ini dalam permainan Italia Giojo piano kawan. Setelah pion A6 jelas untuk mencegah nanti pion-pion putih ini didorong sampai petak B5, kosongkan ruang bagi gajah juga bersembunyi untuk tetap menjadi sniper di diagonal ini. Pressure pion F2, ada gajah B3 ditarik mundur, rokade oleh Laurent. Gajah tadi ditarik mundur untuk menghindari tempo di sini kawan dari ancaman kuda. Kalau dikejar kuda, gajah akan disimpan di petak C2. Benteng E1 lanjut Carlsen, ada gajah langsung ditarik mundur ke A7 dan di sini ada kuda berkembang ke D2 lanjut Carlsen. Kuda G4, pressure pionnya ada di petak F2, backup dengan benteng E2. Ini tampilan papan dari chess.com ini sedikit nge-lag kawan. Biasanya agak cepat pergerakan buah-buahnya. Nggak tahu kenapa ini agak sedikit lambat. Apakah koneksi internet saya juga lagi ada masalah. Raja bergeser ke H8, pion H3 usir kuda. Kuda di sini ditarik mundur ke petak H6. Cukup menarik. Idenya biasanya akan tetap supaya bisa memainkan pion F5 nanti ke depan untuk segera membuka permainan kawan. Karena terindikasi tadi raja sudah mulai bergerak ke lajur H. Kuda F1 lanjut Carlsen, manuver biasa dalam permainan Italia ataupun Ruy Lopez kawan, mencapai petak G3 untuk mendapatkan kontrol penuh pada petak F5 nanti, juga buka serangan pada kuda di H6. Di sini langsung pion F5 dilanjutkan oleh Laurent. Gajah G5 terlebih dahulu dilanjutkan Carlsen. Menteri menghindar ke petak E8 dan baru di sini Carlsen sikat kuda H6 dengan gajahnya diambil balik menggunakan pion G. Game seperti ini masih banyak sering dimainkan juga kawan, tapi di level atas jarang permainan dimainkan oleh pemain-pemain Grandmaster level atas kawan. Permainan seperti ini dimainkan oleh Grandmaster kelas bawah dan di sini ada pion D4 untuk blokade diagonal gelap ini kawan. Dan dilanjut dengan langkah pion F, pukul pion E4 membuka lajur F diambil balik oleh benteng. Menteri G6 serang benteng. Di sini ada kuda G3 untuk perkuat posisi benteng. Posisi kuda masih aman kawan karena diagonal ini sementara ini terblokade oleh pion D4. Jangan sampai diagonal gelap ini terbuka, kuda juga akan terancam. Gajah D7 melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan dua bentengnya. Apakah nanti digeser ke lajur G, satunya menempati lajur G, satunya menempati lajur F? Kita lihat saja di sini. Dan di langkah ke-18, Magnus Carlsen mulai salah perhitungan kawan, bermain dengan gajah C2. Menteri ke D2 menurut Stockfish kuat kawan, nanti diikuti mungkin pengorbanan kualitas. Benteng ambil kuda F3 atau benteng C1 terlebih dahulu. Carlsen memilih dengan gajah C2. Ide sederhananya adalah discover untuk mendapatkan menteri ataupun buah yang lain. Menteri langsung menghindar ke G7 balas Laurent dan baru sekarang Carlsen melangkah menteri D2. Dan hitam meluncurkan bentengnya, tukar kuda F3 menukarkan kualitas diambil balik oleh pion G lanjut Carlsen. Dan Laurent melanjutkan membuka permainan kawan dengan pion E pukul pion D4,
kosongkan ruang bagi kudanya agar lebih mendekati posisi Raja Putih kawan. Coba pressure pion F3 nanti, ataupun juga bisa diikuti nanti Disney pion pukul pion diagonal gelap bagi snipernya akan terbuka. Di sini Stockfish menyarankan benteng ini digeser ke lajur G kawan, menyerahkan diri pada gajah dan diambil balik nanti dengan pion, tapi memilih dengan langkah raja ke petak G3 Magnus Carlsen. Ini pergerakan buahnya agak sedikit nge-lag kawan, nggak tahu kenapa, mungkin koneksi internetnya yang agak lelet ini. Dan di sini Lauren melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C3, terbuka diagonal sniper di sini. Tapi raja sudah aman kawan, sudah naik ke petak G2, tak ada masalah bagi kudanya. Berlanjut pion B pukul pion C3 dan kuda ini ke petak E5 sekarang. Membantu serangan kawan, dan di sini kembali Magnus Carlsen membuat langkah yang kurang presisi lainnya kawan dengan pion F4. Kalau Stockfish menyarankan benteng G4, benteng H4 atau benteng AE1 ditumpuk di lajur E ini kawan, tapi memilih usir kuda. Dengan memainkan pion F4 ini, Magnus Carlsen membuat areanya semakin lemah. Banyak ruang-ruang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh hitam. Terutama petak terang bisa diisi oleh gajah terang, benteng bisa terancam, ataupun dengan keberadaan pion F4 ini kawan, kontrol petak H4 sudah tidak bisa diawasi lagi oleh bentengnya. Kuda mundur ke G6, siap lompat kawan ke petak H4, tempo skak nanti menempati petak F3 dengan dukungan gajahnya di diagonal terang ini juga bikin merepotkan. Kalau kalian mencoba serang kuda dengan pion, dengan ide membuka kembali untuk menjaga petak H4 ini kawan, gajah akan dikorbankan kawan. Jika diambil oleh kuda di sini, maka berikutnya kuda F4, open skak, double skak. Kalau raja bergerak ke sini, skak mat satu langkah. Kalau mundur ke F1 nanti kawan, ya diikuti menteri melakukan skak di sini, raja bergeser, terus diikuti menteri ke petak G1 skak mat. Kalau raja naik ke petak F3, menteri akan korbankan kuda, menteri G2 skak. Raja ambil kuda, tapi menteri nanti bisa ke G5 dan mendapatkan menteri di petak D2 ini. Itulah akibatnya bila bermain dengan pion F5 sekarang. Carlsen di sini kembali membuat langkah yang fatal kembali kawan. Kali ini blunder fatal benteng AE1. Stockfish tadi menyarankan raja ke H2, tetap kuda akan ke petak H4, kemudian lompat ke petak F3 kawan. Tapi malah membuat kesempatan lebih cepat hitam bermain dengan kuda H4 skak. Raja mundur ke H1, di sini kuda F3, lanjut Lauren, garbu menteri, garbu benteng, mendapatkan kualitas perwiranya kembali kawan, dan di sini menteri naik ke petak D5. Lauren melanjutkan kuda ambil benteng langsung, tidak mencoba ancam menteri di sini kawan, karena kenapa? Jika bermain dengan gajah C6, ya menteri akan dikorbankan, diambil balik menggunakan pion B, sudah tidak ada lagi yang backup petak E8 ini, benteng diluncurkan kawan. Jadi hilang kesempatan menang bagi hitam kawan. Nanti permainan akan kembali seimbang. Menteri pun akan terpaksa tewas kembali. Permainan akan kembali seimbang. Oleh karena itu, Lauren memilih langkah yang presisi. Kuda ambil benteng E1. Menteri ambil pion B7, lanjut Carlsen ancam benteng, ancam gajah di sini. Kalaupun di sini di backup oleh menteri di baris belakang, benteng akan ambil kuda yang ada di petak E1. Memilih mengorbankan gajah gelapnya, sudah tidak mengharapkan lagi dari gajah gelap kawan. Benteng bergeser ke lajur G bersama menterinya. Menteri ambil gajah A7. Kemudian di sini bermain dengan langkah gajah C6, pin benteng kawan. Benteng tewas di langkah berikutnya. Gajah mundur ke B1 menghindari ancaman kuda. Kemudian di sini menteri ambil pion C3, lanjut Lauren. Dilanjut langkah raja naik ke petak H2 dan di sini kuda ke F3 terlebih dahulu sebelum ambil benteng kawan, dan memaksa raja ini kembali ke petak terang dan kuda bergerak ke petak D2. Garbu gajah, garbu benteng kawan. Raja bergeser ke H2, barulah sekarang gajah ambil benteng E4. Diambil balik oleh gajah, pertukaran terjadi di sini kawan, sehingga kita temui permainan endgame menteri plus benteng melawan menteri plus kuda. Jelas hitam dalam posisi yang lebih baik. Permainan berlanjut, menteri bergerak ke petak C4, menghindari ancaman kuda, berbalik ancam kuda juga pion kawan, dan Carlsen antisipasi, menteri bergerak ke petak B7.
Untuk mencoba melakukan skak-skak di sini kawan, diagonal gelap ini dan kembali nanti ke peta B8 permainan besar miss. Diantisipasi menteri mundur ke peta F7 untuk menyerang pion tempo skak sekaligus untuk menghadang pergerakan menteri. Kalau ingin melakukan skak di peta gelap kawan, menteri bergeser ke peta G7 menantang pertukaran menteri yang sulit dihindari lagi karena posisi menteri juga mengancam skak mat nanti di peta G2. Carlsen bermain dengan kuda G3 terlebih dahulu blokade dan menteri ambil pion F4. Ada menteri B2 skak, menteri masih bisa blokade di peta E5. Menteri bergeser ke C1 lanjut Carlsen, di sini pion didorong maju ke H5. Dihentikan dengan pion H4 dan berlanjut menteri bergeser ke peta F6 incar pion. Raja bergeser ke G2 dan di sini kawan tidak mencoba ambil pion yang di sini benteng F8 digeser oleh Lauren ingin mendapatkan pion F2. Antisipasi menteri ke peta E3 dan baru sekarang menteri ambil pion H4 dan di sini menteri bergerak ke peta D2 lanjut Carlsen. Menteri ke F4 tetap mengincar pion kawan, ada menteri ke E2. Magnus Carlsen masih bertahan. Pion H4 dimainkan. Kuda mundur ke F1 dan selanjutnya ada benteng G8 skak. Raja bergeser ke H1 diikuti menteri ke peta G4 menantang pertukaran. Carlsen menolak menteri ke B2 skak, blokade oleh menteri G7 dan Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-46. Karena ya jelas kawan pertukaran menteri harus dilakukan oleh putih, kalau tidak kena skak mat dia di peta G2. Oke, tak perlu kita perpanjang lagi. Sampai di sini saja kita perpanjang variasinya. Tentu menyisakan benteng melawan kuda. Tak perlu kita lanjutkan lagi perpanjang permainan ini. Sudah sangat jelas dengan keunggulan kualitas perwira dan jumlah pion yang masih banyak. Hitam jelas menang kawan. Itulah kawan satu-satunya kekalahan Carlsen dari 9 game yang dia mainkan di permainan Swiss 9 babak play-in di babak kualifikasi Champion Chess Tour seri keempat IM Chess Rapid 2023. Akhirnya Carlsen pun bisa lolos kawan ke event utamanya bulan Juli mendatang. Nanti di bulan Juli juga ada event Piala Dunia Catur kawan. Nanti Magnus Carlsen juga bermain di situ, tapi ada beberapa pemain level atas juga tidak bisa main. Mungkin jadwalnya bertabrakan dengan event yang lain kawan. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.